Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ari Khairuddin SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Bersama ini perkenankanlah kami, nama Hanafi Ridho Wicaksono, NIM 2024010042, semester 4 B1, akan menyampaikan tugas ujian akhir semester dalam bentuk video dengan tema perlindungan kekayaan intelektual komunal berbasis kearifan lokal. 1. Mengapa budaya lokal perlu dilindungi? Budaya lokal perlu dilindungi untuk menjaga identitas bangsa dari budaya ancaman globalisasi, mencegah kepunahan warisan leluhur, serta mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat. Selain ini, pelestarian ini mendukung sektor ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Adapun alasan utama yaitu menjaga identitas dan jati diri budaya merupakan ciri khas suatu masyarakat. Tanpanya suatu bangsa akan kehilangan arah dan mudah tergerus oleh budaya asing yang masuk. Mencegah klaim pihak lain melindungi budaya, memastikan warisan leluhur tetap diakui sebagai milik kita, dan mencegah pencurian atau peniruan karya budaya oleh negara lain. Aset pariwisata dan ekonomi, tradisi kesenian dan kearifan lokal berpotensi menjadi daya tarik wisata budaya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pondasi moral, kearifan lokal mengandung nilai toleransi, gotong royong, dan etika yang penting untuk menjaga keharmonisan bermasyarakat. 2. Apa ancaman yang dihadap apabila budaya lokal tidak dilindungi? Ancaman utama meliputi kepunahan tradisi, hilangnya identitas nasional, serta krisis moral generasi muda akibat dominasi budaya asing yang masuk. Dampaknya dari kegagalan pelestarian ini sangat beragam dan dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Diantaranya adalah erosi dan kepunahan budaya berakibat kebudayaan daerah terpinggirkan dan dilupakan praktik tradisional, bahasa daerah, seni hingga kearifan lokal berangsur punah karena tergeser oleh budaya global. Hilangnya identitas nasional, nilai-nilai khas bangsa seperti gotong royong, sopan santun, dan keramahan luntur dan tergantikan oleh budaya asing yang masuk tanpa filter. Krisis moral dan perilaku generasi penerus lebih mengagungkan budaya luar daripada warisan leluhur, memudahkan rasa nasionalisme, serta memicu gaya hidup yang lebih konsumtif dan individualisis. Klaim budaya oleh negara lain, warisan budaya atau tradisional sangat rentan diambil, diakui, dan diklaim hak ciptanya secara sepihak oleh negara yang
pihak asing pembajakan budaya. Timbulnya perpecahan, lunturnya pemahaman dan penghormatan terhadap keberagaman budaya lokal dapat memicu kesalahpahaman, merusak toleransi dan menimbulkan perpecahan antar kelompok masyarakat. 3. Bagaimana strategi perlindungannya? Strategi perlindungannya budaya lokal dapat dilakukan melalui pendekatan kolaboratif, edukatif, dan kreatif agar tetap relawan di tengah modernisasi. Fokus utamanya adalah memandukan nilai tradisi dengan pemanfaatan teknologi modern. Berikut adalah strategi utama untuk melindungi budaya lokal. Integrasi dan pendidikan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam kurikulum sekolah atau kegiatan non-formal agar generasi muda lebih mengenal dan mencintai budaya sejak dini. Pemanfaatan teknologi dan media sosial menggunakan platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube untuk mempromosikan tradisi, bahasa, kuliner, dan kesenian daerah kepada audiens yang lebih luas. Penyelenggaraan festival budaya mengadakan pameran pertunjukan seni dan perlombaan tradisional secara rutin untuk memperdayakan komunitas lokal, menarik minat wisatawan. Kolaborasi kreativitas mengembangkan inovasi produk budaya seperti memadukan motif wastra tradisional dengan fashion modern atau memasukkan unsur musik daerah ke dalam karya musik digital. Regulasi dan pendataan pemerintahan dan tokoh adat melakukan pencatatan resmi terhadap warisan budaya, benda dan tak benda, serta memberikan perlindungan hak cipta. Adapun dasar hukum utama diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 32 ayat 1, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Pasal 32 ayat 2, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. 2. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 mengatur perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Menurut undang-undang ini, perlindungan dilakukan menyelamatkan objek pemajuan kebudayaan dari ancaman kepunahan, kerusakan, dan penyalahgunaan. 3. Perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta memberikan perlindungan
hukum terhadap ekspresi budaya tradisional EBT seperti seni, sastra, dan pengetahuan tradisional agar tidak dikonversilkan secara ilegal oleh pihak lain. 4. Pelestarian benda bersejarah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang agar budaya melindungi benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. 5. Peraturan daerah Perda. Di tingkat daerah, setiap wilayah memiliki peraturan daerah Perda tentang pemeliharaan pelestarian kebudayaan dan adat istiadat yang sesuai dengan kearifan lokal masing-masing wilayah untuk melindungi budaya khas setempat. Daftar pustaka. Undang-Undang Nomor 1945, Undang-Undang 1945. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Demikian yang saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.